Halo semuanya, apa kabar? Perkenalkan, nama saya Muhammad Taufik Syukur, NIM 1399055. Di video kali ini, kita akan sama-sama belajar tentang PUEBI. Apa itu PUEBI? Mari kita lanjut ya. Kita lihat. Oke, PUEBI ini adalah pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Oke, lanjut. Nah, PUEBI ini merupakan Peraturan Menteri dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 50 tahun 2015. Nah, kita bahas tentang sejarah perkembangan ejaan di Indonesia secara singkat aja ya. Pertama ada ejaan Plan of Opposition tahun 1901. Ini modelnya masih seperti kayak gini. Contohnya surat tulisannya SOERAT, lalu ada hari, Sabtu, dan sudah. Lalu kedua ada ejaan Suwandi atau Republik tahun 1947. Contohnya seperti ini, Jumat masih menggunakan koma atas, lalu menjadi Jumat Rakyat, menggunakan koma atas menjadi Rakyat, dan seterusnya. Yang ketiga ada ejaan Pembaruan 1954, namun ejaan ini tidak diresmikan. Ejaan ini membahas tentang diftong a, ai, au, dan oi gitu. Lalu menghilangkan tanda hubung dalam kata berulang seperti kupu-kupu, alun-alun, seperti ini. Lalu ada ejaan Malindo tahun 1959. Ejaan ini gagal dan tidak ini tidak diresmikan karena konflik gitu. Karena konflik antara Malaysia dan Indonesia di tahun 1959 pada saat itu. Lalu ada ejaan yang disempurnakan tahun 1972. Ejaan ini mengatur cara lengkap tentang kaidah penulisan bahasa Indonesia. Ada bahasa serapan, tanda baca, pemakaian kata, dan lain-lain. Ini ada contoh ejaan yang disempurnakan tabelnya. Di sini yang tadinya TJ menjadi C, yang tadi di sini DJ jadi J, gitu. Dan seterusnya ada di tabel ini. Dan kita sampai di ejaan bahasa Indonesia di tahun 2015 sampai sekarang. Ejaan ini menyempurnakan EYD yang sudah ada, terutama dalam penambahan diftong, penggunaan huruf kapital, dan cetak tebal. Di antaranya ada di sini, tapi kita langsung aja masuk ke slide berikutnya, yaitu penggunaan huruf kapital. Yang pertama, huruf pertama pada kata, yaitu jelas ya, seperti dia mengantuk, D di sini kapital. Bagaimana kabarmu? D-nya di sini kapital. Seperti berikutnya ini juga. Lalu kedua ada huruf pertama ungkapan yang berhubungan dengan nama Tuhan dan kitab suci. Misalnya Allah, A di sini menjadi kapital. Alkitab, A-nya menjadi kapital. Islam, I-nya menjadi kapital. Atau seperti di kalimat berikut. Tuhan akan menunjukkan jalan yang benar kepada hambanya. N di sini menjadi kapital. Lalu Tuhan di sini juga pastinya kapital. Lalu berikutnya ada huruf pertama nama gelar atau jabatan yang diikuti oleh nama orang, instansi, atau nama tempat. Seperti contohnya Sultan Hasanuddin. S di sini menjadi kapital. Nah, namun seperti di contoh yang nomor 3 ini, dia baru saja diangkat menjadi sultan. Nah, sultan di sini S-nya tidak menjadi kapital karena tidak diikuti nama orang. Begitu juga dengan yang nomor 2, Haji Naim. Haji di sini hanya kapital, namun kalau kasusnya seperti ini di nomor 4, Haji Nawi baru saja pergi naik haji. Nah, di sini haji yang di sini tidak menjadi kapital karena tidak diikuti oleh nama orang. Lanjut, huruf pertama nama orang ini pasti Dewi Sartika, D-nya kapital. Wagorodo Supratman kapital. Ampere, A-nya kapital. Nah, di sini ada mesin diesel. Diesel ini D-nya tidak menjadi kapital karena tidak menunjukkan nama orang. Sama seperti ini juga 5 ampere, A-nya tidak menjadi kapital karena tidak menunjukkan nama orang. Lalu berikutnya huruf pertama nama bangsa, suku, bangsa, dan bahasa. Misalnya seperti bangsa Belanda, B-nya kapital. Suku Sunda, S-nya kapital, dan seterusnya seperti ini. Berikutnya ada huruf pertama dari nama tahun,
bulan, hari raya, dan peristiwa sejarah. Misalnya seperti ini, bulan April A-nya otomatis menjadi kapital, bulan Maulid M-nya kapital, hari Galungan G-nya kapital, perang salib ini peristiwa sejarah S-nya menjadi kapital, proklamasi kemerdekaan Indonesia P-nya menjadi kapital. Lalu ada huruf pertama nama negara, lembaga pemerintahan ketatanegaraan, serta nama dokumen yang resmi kecuali ada kata dan. Oke, seperti Republik Indonesia R-nya menjadi kapital. Lalu ada Majelis Permusyawaratan Rakyat M, P, dan R-nya menjadi kapital. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan D, P, K-nya menjadi kapital. Lalu ini dokumen resmi Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 57 tahun 1972 ini kapital, P-nya kapital, dan seterusnya. Nah, di sini ada contoh kalimat menjadi sebuah republik. Nah, republik di sini R-nya tidak menjadi kapital karena tidak diikuti oleh nama negara. Berikutnya ada huruf pertama semua kata di dalam buku, majalah, surat kabar, dan judul karangan kecuali ada kata di, ke, dari, yang, dan untuk yang tidak terletak di posisi awal. Seperti ini. Saya telah membaca buku dari A.P. Maria ke Jalan Lain Promo. Jadi D-nya kapital, A-nya kapital, dan seterusnya. Bacalah majalah Gadis G di sini kapital. 2. Penggunaan huruf miring. Menuliskan nama buku, majalah, dan surat kabar yang dikutip dalam tulisan. Misalnya, saya baru saja membeli buku belajar saham dalam 1 jam. B di sini menjadi kapital, miring. Jadi satu judul ini menjadi miring. Lalu ada kakak saya membaca surat kabar Suara Asia. Suara Asia di sini menjadi huruf miring. Lalu berikutnya ada menegaskan atau mengkhususkan huruf, bagian kata, atau kelompok kata. Jadi tugasnya hanya untuk menegaskan. Seperti berikut ini, dia bukan menipu tetapi ditipu. Nah, me dan di sini di huruf miringkan untuk menegaskan perbedaannya. Lalu contoh kedua, buku ini tidak menjelaskan bagaimana sukses dalam 5 menit. Ini menegaskan kata-kata tidak, dan contoh berikutnya seperti ini. Kita lanjut. Ketiga, ada penggunaan huruf tebal. Huruf tebal dipakai untuk menegaskan bagian tulisan yang sudah ditulis miring agar lebih tebal lagi. Misalnya huruf DH, huruf H, seperti kata Afdol di sini. Ini udah miring, ini kita tebelin lagi. Lalu yang kedua, huruf tebal dapat dipakai untuk menegaskan bagian-bagian karangan seperti judul buku, bab, atau subbab. Ya kayak contohnya bab 1, bab 2, dan lain-lain gitu ya. Nah, ini ada tebak-tebakan kecil. Manakah penulisan kata yang benar? Apakah sebarluaskan yang dipenggal atau sebarluaskan yang digabung? Yang benar adalah sebarluaskan yang dipisah ya. Karena tidak terikat oleh 2 imbuhan depan belakang. Berikutnya, nah seperti ini, menggaris bawahi digabung atau menggaris bawahi dipenggal. Yang benar adalah menggaris bawahi yang digabung ya, karena di sini di depannya ada awalan me dan akhiran i, jadi garis bawah harus digabung, bukan dipisah seperti ini. Nah, contoh berikutnya ada lagi mahasiswa. Ini yang mana yang benar? Yang benar adalah yang sebelah kiri ya, karena ini adalah gabungan dari sebuah makna. Nah, ini untuk Maha Esa dipisah atau digabung. Yang benar adalah dipisah ya, karena penulisan Maha Esa itu dipisah ya gitu. Nah, berikutnya ada singkatan dan akronim. Singkatan itu seperti contoh ini ada DPR, PGRI, SMP, KTP gitu. Sesuatu yang memang singkatan, namun dibacanya tidak bisa langsung dibaca seperti kita membaca kata-kata yang lain. Contohnya kayak gini, akronim. Akronim itu ada kepanjangannya juga, cuma dia itu bisa dibaca seperti umumnya kata-kata yang lain. Seperti ini kayak LAN, SIM,
Bappenas, pemilu, ya. Lalu ada penulisan angka lambang bilangan. Seperti ini, Ratu Elizabeth II. II di sini adalah Romawi, gitu ya. Lalu ada berikutnya, band itu memiliki konsep tahun 80-an. 80-an di sini cukup menggunakan koma atas, lalu 80 dan menggunakan an. Lalu bab kedua, nah di sini menggunakan tulisan bisa dibilang Arab ya. Jadi kita harus menggunakan kata penghubung ke ini nih, ke strip 2. Nah, Ratu Elizabeth II ini juga bisa menjadi Ratu Elizabeth kedua. Tulisannya harus seperti itu. Lalu berikutnya contohnya, 2 warga kampung sebelah baru saja dirampok rumahnya tadi malam. Nah, 2 di sini menggunakan penulisan kata karena dia ada di awal kalimat. Pak Mustafa mengundang 150 tamu pada acara pernikahan anaknya. Nah, kenapa 150 tidak menggunakan kata? Karena jika angka itu sudah melebihi 2 digit, biasanya akan menggunakan angka untuk membuat lebih mudah dibaca. Nah, berikutnya, pegawai yang masuk hari ini hanya 18 orang saja. 18 2 digit, 1 dan 8, jadi masih bisa untuk digunakan kata. Nah, lalu ada penulisan tanda baca. Yang pertama ada titik seperti ini, misalnya pukul 09.15 saya akan pulang ke rumah Bu. Pukul 9.15. Di sini tulisannya menggunakan titik, bukan titik 2. Ini titik. Berikutnya ada koma. Contohnya seperti ibu membeli bayam, jagung, dan santan. Jadi penggunaan koma sebelum dan ini wajib hukumnya jika perincian ini lebih dari 2. Nah, ini kan ada bayam, jagung, dan santan, ini kan lebih dari 2 ya, jadi harus menggunakan koma baru dan. Kalau kurang dari 2 nggak perlu pakai koma. Jadi misalnya ada bayam dan jagung gitu, ibu mau beli bayam dan jagung, jadi langsung aja nggak perlu pakai koma lagi. Itu berikutnya tanda titik 2. Contohnya seperti ini, kita sekarang memerlukan perabot rumah tangga, titik 2, kursi, meja, dan lemari. Ini titik 2 untuk menjelaskan perinciannya gitu. Tapi langsung aja titik 2, tidak perlu lagi menggunakan kata yaitu, ya ini, itu nggak perlu. Lalu berikutnya tanda hubung. Mobil itu berwarna putih kemerah-merahan. Di sini tanda hubung merah garis ini. Lalu ada tanda pisah. Acara itu akan dimulai dari pukul 13 sampai 15 waktu Indonesia bagian barat. Nah, 2 garis ini dibaca untuk sampai dengan biasanya. Nah, itu saja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.